Dan ini pun sesuai ekspektasi yang udah gua bahas dari video sebelumnya. Video updates mengenai Bitcoin pada video sebelumnya gue sempat bahas. Mungkin teman-teman sudah nonton karena gua pun sempat melakukan tweet mengenai matriks penting pergerakan Wells ya saat itu. Gua bilang alright, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Ihsan Agas, and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Kali ini gue akan mengabarkan ada hal yang menarik guys ya, dari pergerakan Wells atau entitas yang memiliki jumlah Bitcoin di antara 1000 sampai 10.000 yang sering gue update, dimana di sini ada kenaikan rupanya, mulai ada kenaikan dari chart entitas alamat Wells beberapa hari terakhir ini, di saat pergerakan Bitcoin mulai naik dari 15 ribuan sampai ke 16 ribuan sekarang, lihat ya. Dan juga gue akan bahas nanti update pergerakan dari Matic ya, dan juga dari Bitcoin, dan juga kabar-kabar menarik lainnya. Oke, yang pertama kita ada kabar dari Ethereum yang katanya sedang menyiapkan pembaharuan untuk jaringan barunya. Jadi pengembang jaringan Ethereum bersiap untuk mengimplementasikan proposal pembaruan EIP 4884 di jaringan utama Ethereum. Hal ini diketahui dari hasil rapat pengembang Ethereum baru-baru ini. Jika pengembang sukses memasang proposal EIP 4884, maka skalabilitas jaringan Ethereum akan membaik. Bahkan diklaim lebih baik dari kemampuan skalabilitas jaringan solusi lapis 2 Ethereum. Nah, pasalnya, pembaruan itu akan memperkenalkan format transaksi baru bernama Sharp Bulb Transaction. Inovasi itu memungkinkan data off-chain untuk disimpan dan diakses node Ethereum demi kebutuhan pengembang aplikasi terdesentralisasi. Untuk bagian ini gue belum begitu paham sebenarnya guys ya. Tapi dengan update ini sepertinya ini akan menarik ya. Apalagi nanti Ethereum akan lebih cepat ya untuk skalabilitas, dan mungkin pasti lebih murah juga untuk fees-nya ke depannya di masa depan. Oke. Nah, yang gak kalah menarik juga Matic guys ya. Karena menurut gue sejauh ini sih memang Matic yang paling kuat secara pergerakan harga ataupun secara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin nanti di bull market bisa menjadi salah satu token atau koin yang memiliki potensi yang sangat cukup kuat menurut gue ya. Ya, seperti yang kita ketahui, Polygon atau Matic ini merupakan jaringan cryptocurrency yang memiliki partner dengan perusahaan-perusahaan penting ya, seperti Starbucks, ada Disney, ada Nubank ya. Terus juga baru-baru ini dengan seperti Facebook ya, atau Meta, atau juga dengan Google ya, dan banyak lainnya. Jadi fakta ini membuat kontribusi terhadap ekosistem altcoin ini terlihat ya berkembang gitu ya, growing guys ya. Even ketika bear market, beberapa faktor ini membuat cryptocurrency seperti ini ya menjadi highlight ya. Nah, jadi dengan permintaan yang cukup tinggi untuk aset dan skalabilitas smart kontraknya yang digunakan Polygon, mungkin ini akan terus-terusan mengangkat performance dari Matic ini ya, atau Polygon token, yang mungkin akan menjadi lebih baik nantinya di masa depan atau beberapa waktu tahun ke depan. Intinya seperti itulah ya. Singkatnya guys ya, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya kita lihat ada survei dari Coinbase yang memperlihatkan bagaimana ekspektasi dari institutional investor di tahun mendatang. Hasil dari survei tersebut memperlihatkan bahwa partisipan masih berpikir bahwa crypto aset akan tetap ada meskipun sekarang ini sedang dalam bear market, karena virtual currency sekarang ini menjadi salah satu yang benar-benar diterima gitu sebagai aset kelas. Jadi overall sentimen bahwa digital asset ini sebenarnya 72% positif ya. Orang-orang masih support, dan pandangannya melihat bahwa 86%-an masih melihat bahwa kripto ini akan tetap menjadi digital asset yang tetap ada gitu guys. Dan 64% memperlihatkan bahwa mereka masih terus memiliki planning untuk invest di aset kelas ini. Jadi ini ya surveinya, bahwa menurut 7,9% trennya akan tinggi di tahun mendatang. 53% bilang bahwa harganya akan stay flat gitu ya, range bound, jadi bergeraknya di range yang sideways lah bisa dibilang ya. Dan 29% bilang akan terus downtrend atau trennya low terus, dan 9,3% tidak memiliki pandangan atau nggak tahu. Nah, secara long term tapi outlooknya bahwa 71% ini setuju bahwa digital aset valuasinya akan sangat tinggi nanti secara long term ya. Tapi long term di sini kita nggak tahu berapa tahun ya. Dan 25% agree juga, yang 29% tidak setuju ya. Jadi 71% ini setuju bahwa di masa depan long term kripto ini akan memiliki valuasi yang lebih tinggi lagi guys dari sekarang katanya. Yaitu sekilas info ya. Kita lihat ke pergerakan cryptocurrency-nya saja ya, price action. Dimana kalau kita lihat Matic sebenarnya
dalam trend daily, dalam Gaussian channel secara trend masih di area range uptrendnya secara daily ya sejauh ini sebenarnya. Seperti yang gue bahas, support terakhirnya kemarin itu di range 0,7655 dolar untuk si Matic ini. Nah kalau break support itu kita bisa expect harga yang turun lebih dalam lagi untuk si Matic guys ya. Supportnya di 0,776 tadi atau di 0,76, maka apabila break dari situ potensial turun ke 0,716 atau bahkan bisa ke 0,5. Tetapi karena Bitcoin pun masih dalam sentimen yang cukup baik menurut gua ya, potensi juga Matic tuh ngetes dulu area resistance di area kurang lebih sini ya 0,94an guys. Apalagi apabila bisa break dari 0,98 dan stay di atas ini, di atas 0,98 ini masih bergerak di range uptrendnya berarti. Jadi kalian perlu perhatikan support terakhir Matic untuk melanjutkan tren bagusnya ini. Sekarang kita ke BTC. Secara trend daily memang masih dalam downtrendnya jelas ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bitcoin ini mengetes area supportnya atau sekarang menjadi resistance ya, yang sebelumnya ini menjadi support yang pernah gua bahas dan sekarang menjadi resistance ya. Dan ini pun sesuai ekspektasi yang udah gua bahas dari video sebelumnya. Video update mengenai Bitcoin pada video sebelumnya gue sempat bahas, mungkin teman-teman sudah nonton karena gua pun sempat melakukan tweet mengenai matriks penting pergerakan Wells ya. Saat itu gua bilang pada video tersebut di sini ya, kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita update. Sebenarnya kan Bitcoin breakdown ya dari support ini, dan kejadiannya mengikuti apa yang gua ekspektasikan di video tersebut. Ya, dimana saat breakdown ini potensial Bitcoin langsung rebound dan sekarang beneran rebound. Tapi saat itu pada video itu gua bilang garisnya ya sampai sini guys ya, itu pun masih tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi guys. Tapi tetap kita harus waspada ya, tetap kita manajemen resiko. Jujur ya, gua pun udah serok guys sebenarnya ya di saat di harga area sini guys. Gua udah serok Bitcoin udah mulai cicil. Sekarang gua masih hold ya, tapi gua manajemen resiko di sini. Apabila Bitcoin ini break dari sini dari 16.200-an, gua akan kurangi sedikit ya. Apalagi apabila break lagi dari sini dari 16.000 pas, gua akan jual semua. Meskipun di sini jualnya impas, tapi kalau di sini gua masih untung ya, karena gua beli di area sini guys, di area 15.900-an. Karena ekspektasi gua mengikuti video sebelumnya guys ya, karena gua selalu mengikuti plan ya, karena video-video dari gua itu biasanya plannya itu cukup long term atau medium term. Dan konfirmasinya sebenarnya apabila mengikuti video ini, maka untuk pergerakan selanjutnya Bitcoin itu harus menembus resisten ini guys ya. Sekarang ini resisten dari Bitcoin itu di 16.799 atau 16.800-an lah. Maka apabila breakout dari 16.800 ini sih potensial banget Bitcoin lanjut ke 17.000 ya, atau bahkan sampai ke 17.500 atau bahkan bisa ke 18.500-an. Tetapi apabila break tadi seperti gue bilang tadi, support yang tadi gue bahas itu momentumnya udah hilang. Makanya tadi gue udah kasih tahu manajemen resikonya. Jadi itu pandangan dari gue guys ya. Semoga ini menambah pandangan teman-teman. Oke, so disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau ajakan beli, tapi buat kalian yang udah berpengalaman trading, simpulkan sendiri atau bisa kalian ambil keputusan sendiri. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik trading, baik itu di saham US ataupun komoditas, juga Bitcoin atau cryptocurrency dan juga forex, kalian silahkan cek MiTrade guys. Ini aplikasi dan juga platform yang sangat terkemuka ya, sudah dikenal banyak orang apalagi para penggiat forex, karena sudah memiliki banyak sekali penghargaan di tahun 2021, 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satu pilihan untuk trading yang baik ya, dengan sistem CFD sehingga aman, dan juga cara depositnya gampang, bisa kalian menggunakan OVO dan juga digital money lainnya. Oke, patut banget buat dicoba. Untuk linknya untuk mencoba MiTrade ini sudah gua masukkan di deskripsi di bawah. Oke, di sini pun juga kalian bisa menggunakan technical analysis ya, dan sangat enak banget guys ya. Silahkan kalian coba MiTrade guys, pastinya real time. Dan juga buat teman-teman nih yang baru belajar trading, kalian juga bisa menggunakan demo account guys, karena di sini juga tersedia demo accountnya. Jadi kalian tanpa harus membayar, tanpa perlu deposit, kalian bisa menggunakan ini untuk belajar real trading itu seperti apa. Oke,
Jadi itu dulu video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich,